Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cantika Satyagraha dengan NIM 7111911083. Saya dari kelas 2B Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi dari psikologi fungsi dasar, yaitu emosi. Nah, saya akan menjelaskan emosi itu menurut psikologi dan menurut KBBI. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan emosi menurut KBBI. Nah, emosi menurut KBBI ini merupakan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi, maksudnya itu emosi itu mudah menghilang, jadi mudah reda, tidak bertahan lama. Nah, emosi menurut arti lain yaitu sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, perasaan dan perilaku itu saling terhubung dengan emosi. Nah, ada pengertian lagi, emosi ini diartikan sebagai menggerakkan, mendorong, dan menimbulkan tingkah laku. Nah, emosi ini menurut Santrox 2005 yaitu dia berpendapat emosi adalah perasaan atau afeksi yang melibatkan keterbangkitan fisik, pengalaman sadar, dan ekspresi perilaku. Nah, itu menurut Santrox 2005. Nah, sulit didefinisikan karena banyak aspek yang terlibat. Nah, definisi yang komprehensif harus dapat menjelaskan, yang pertama, cara kita merasakan saat kita emosional. Yang kedua, fisiologis atau tubuh dasar dari perasaan emosional. Pengaruh emosi pada persepsi, berpikir, dan tingkah laku. Yang keempat, itu mendorong atau motivasi sebagai bagian dari emosi terhadap tingkah laku seperti marah dan takut. Nah, yang kelima, cara emosi diekspresikan dalam bahasa, ekspresi wajah, dan gestur. Nah, dalam emosi ini ada yang dimaksud dengan afek. Apa itu afek? Afek ini bisa dibedakan dari intensitasnya. Nah, yang kedua ini, intensitas afek ini lebih rendah. Nah, contoh afek sendiri, contohnya itu dalam saling menghargai, mengasihi, dan saling mengerti antar sesama, itu contoh dari afek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada mood. Mood ini efeknya itu lebih lama. Nah, yang kedua, stimulusnya itu sifatnya itu general. Dan yang ketiga, sulit ditentukan asal mood itu. Nah, contoh mood itu sendiri dalam keseharian, contohnya itu seperti marah, benci, suka, tidak suka, damai, tenang. Nah, kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh dari mood. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan motif dan emosi. Motif itu kan berasal dari dalam diri atau dorongan dalam diri. Nah, apa perbedaannya motif dengan emosi? Motif itu yang pertama tidak kelihatan dari luar, sedangkan emosi itu kelihatan dari luar. Nah, yang kedua, stimulusnya itu berasal dari dalam, sedangkan emosi itu stimulusnya berasal dari luar. Nah, yang ketiga, motif itu berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, sedangkan emosi itu berhubungan dengan perasaan. Nah, yang keempat, motif itu bersifat rasional, sedangkan emosi itu tidak bersifat rasional. Nah, di sini ada hubungan antara motif dan emosi. Yang pertama itu, keduanya menggerakkan sistem saraf otonom untuk bertingkah laku. Yang kedua, keduanya itu dapat saling mendukung, yaitu dalam mengaktifkan, mengarahkan, atau menyertai satu sama lain.
Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang aspek biologi dari emosi. Nah, aspek biologi dari emosi ini berhubungan dengan sistem saraf otonom. Yang kedua terdiri dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Yang ketiga itu sistem saraf simpatik ini berkaitan dengan keterbangkitan tubuh. Dan yang keempat, sistem saraf parasimpatik ini menenangkan tubuh. Jadi lebih menenangkan tubuh. Nah, berikut ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini keadaan emosi disertai dengan perubahan-perubahan fisik. Contohnya, denyut jantung bertambah cepat. Itu merupakan bentuk dari takut dan marah. Peredaran darah cepat itu juga merupakan bentuk dari marah. Pupil mata membesar itu merupakan bentuk dari kaget seseorang. Menarik napas panjang itu merupakan bentuk kecewa. Bulu roma berdiri. Nah, itu menggambarkan seseorang itu dalam keadaan takut ataupun dalam keadaan geli. Kerongkongan terasa kering. Itu merupakan bentuk dari seseorang itu sedang marah. Nah, otot bergetar. Itu juga merupakan bentuk dari seseorang itu sedang marah. Tuh. Nah, khususnya pada emosi-emosi yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam waktu yang lama, dan itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif pada tubuh. Nah, ada alat untuk mengukur keterbangkitan emosi. Contohnya itu seperti GSR atau Galvanic Skin Response. Nah, ini merupakan aliran listrik di kulit saat aktivitas kelenjar keringat itu sedang meningkat. Yang kedua itu ada polygraph. Polygraph ini merupakan deteksi kebohongan. Jadi pada saat perubahan detak jantung, pernafasan, dan respon elektrodermal. Nah, berikut ada teori-teori mengenai emosi. Yang pertama itu ada teori awal. Yang kedua ada teori Cannon-Bard. Yang ketiga itu ada teori Schachter dan Singer. Nah, teori awal ini menurut William James dan Kurt Lange. James dan Lange teori. Dan yang teori kedua ini menurut teori Cannon-Bard, menurut Walter Cannon dan Philip Bard. Nah, menurut mereka ini perubahan badani dan pengalaman emosional ini terjadi pada saat yang bersamaan atau simultan. Nah, jadi tidak tergantung antara satu sama lain. Nah, talamus ini mengirim sinyal menuju sistem saraf otonom dan cerebral cortex. Nah, bagaimana menjelaskan perubahan fisik yang sama namun menimbulkan emosi yang berbeda? Nah, di teori ini juga akan dijelaskan. Yang ketiga ini menurut Schachter dan Singer. Menurut Stanley Schachter dan Jeremy Skinner. Nah, menurut mereka ini emosi ditentukan oleh dua faktor, yaitu keterbangkitan fisik dan label kognitif. Nah, penilaian sistem saraf otonom. Nah, ini melibatkan faktor kognitif, yaitu terhadap situasi yang membangkitkan emosi merupakan faktor penentu respon emosional yang penting. Nah, yang kedua itu ada faktor kognitif. Nah, faktor kognitif ini persepsi kini dan pengalaman masa lalu atau pengalaman yang lalu. Lalu ada arousal ini yang salah diinterpretasikan dapat meningkatkan pengalaman emosional. Di sini juga ada klarifikasi emosi. Klarifikasi emosi ini menurut Robert Plutchik, emosi ini memiliki 4 dimensi. Nah, yang pertama itu ada positif
atau negatif. Nah, positifnya itu senang, negatifnya itu sedih. Yang kedua itu ada primer dan campuran. Nah, primernya itu marah atau cemburu. Nah, itu cemburunya itu kayak campuran. Yang ketiga itu ada berlawanan. Berlawanan itu seperti sedih lawan bahagia. Sedih bahagia itu kan merupakan lawannya sedih itu bahagia. Nah, yang keempat itu ada intensitasnya. Nah, di sini juga dijelaskan intensitas emosi itu dapat diatur berdasarkan intensitas yang dimilikinya. Yang pertama itu ada simpati dan love. Yang kedua ada disgust dan hate. Yang ketiga ada anger dan rage. Yang keempat ada sadness dan despair. Lalu ada worry, fear, dan paranoia. Dan yang terakhir ada disgust dan distress. Selanjutnya ada ekspresi dan persepsi emosi. Komponen perilaku dari emosi ini melibatkan aspek verbal dan non-verbal. Nah, emosi ini dapat mempengaruhi orang lain saat kita ekspresikan emosi tersebut. Lalu selanjutnya ada ekspresi emosi, seringkali dikaitkan dengan kepribadian sistem saraf otonom. Yang terakhir, faktor belajar dapat memodifikasi ekspresi emosi. Lalu ada sumber persepsi emosi. Apa itu? Nah, ini tuh sumber emosi ini bisa didapatkan dari suara. Yang pertama itu dari suara. Apa dan bagaimana? Yang kedua itu dari gerakan. Bisa dari gerakan badan termasuk ekspresi wajah. Ini sangat berpengaruh sekali ya dalam gerakan badan, termasuk ekspresi wajah juga. Ini dapat mempengaruhi emosi. Yang ketiga itu ada konteks. Nah, selanjutnya ada sosiokultural. Emosi ini, khususnya ekspresi wajah, emosi diyakini memiliki dasar biologis yang kuat. Emang emosi ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, Paul Ekman mengobservasi bahwa sejumlah ekspresi emosi wajah tidak jauh berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Jadi emosi juga ini dapat berbeda dari kebudayaannya masing-masing. Selanjutnya ada FACS, itu merupakan Facial Action Loading System. Nah, menurut Paul Ekman dan Wallace V. Fischer 1978, yang kedua mengidentifikasi otot-otot yang membentuk ekspresi wajah. Lalu selanjutnya ukuran dari pergerakan otot AU atau action unit, yaitu kontraksi atau relaksasi dari satu atau lebih otot. Nah, ekspresi emosi itu sama, namun display rules atau beragam. Jadi emosinya itu sama, namun sebenarnya itu beragam penyebabnya itu. Nah, display rules adalah standar sosiokultural yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seharusnya emosi itu diekspresikan. Selanjutnya ada micro expression. Apa itu micro expression? Nah, ini merupakan ekspresi wajah yang tidak disadari. Jadi berlangsung singkat, sekitar 1/15 atau 1/25 detik, dan sesuai dengan emosi yang dialami. Yang kedua itu muncul ketika seseorang berusaha untuk menutupi emosinya atau tidak secara sadar menekan emosinya. Yang ketiga,
Perubahan kecil ini dapat muncul ketika emosi baru saja mulai dan seringkali muncul sebelum seseorang tahu bahwa ia akan bereaksi secara emosional. Nah, microexpression juga dapat memberitahu emosi apa yang ditutupi, namun tidak dapat memberitahu mengapa hal tersebut ditutupi. Nah, pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Selanjutnya, pengaruh emosi terhadap tingkah laku seseorang. Nah, emosi ini pasti mempengaruhi tingkah laku, baik secara konstruktif atau destruktif. Nah, ini itu perlu dikontrol ya, emosi itu. Nah, kemampuan kontrol ini berhubungan dengan kematangan seseorang. Nah, contohnya itu dalam mengekang emosi pasti dilakukan secara terpaksa. Nah, saya akan menjelaskan tentang mengontrol emosi terlebih dahulu. Apa itu mengontrol emosi? Mengontrol emosi ini merupakan kemampuan untuk bereaksi terhadap emosi secara benar. Jadi dikontrol secara benar. Lalu mengolah emosi juga merupakan kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, mengontrol emosi ini yaitu untuk mengatur emosi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Misalkan, sistem saraf otonom ini memiliki tekanan. Tekanannya itu merupakan beban. Nah, diubah menjadi tantangan lalu menimbulkan motif untuk menghadapi tantangan itu sendiri. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.